Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori dan penggunaannya. Teori merupakan komponen dasar dalam penelitian dan sebagai salah satu tanda atau bukti dari sebuah penelitian yang bersifat ilmiah. Teori merupakan kumpulan atau seperangkat konsep, pengertian, atau penjelasan yang disusun secara sistematis, sehingga dari teori ini bisa digunakan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan suatu fenomena atau kejadian tertentu. Kemudian, fungsi dari teori itu sendiri adalah teori bisa menjadikan sebuah fenomena atau objek yang kompleks atau sulit untuk difaham. Dengan adanya teori, maka fenomena tersebut menjadi mudah untuk kita fahami, memudahkan untuk dihasilkannya makna atau penjelasan yang baik. Teori bisa dimungkinkan akan dihasilkannya data dan penggolongan subjek dalam penelitian. Dengan adanya teori, peneliti bisa menyimpulkan apa yang dipahami dan diteliti hingga menyimpulkan hasil penelitian yang didapat dari data-data. Fungsi teori secara umum dan khusus dalam penelitian. Secara umum, teori menyediakan serangkaian konsep penjelas. Tanpa sebuah teori, tidak akan terlaksana penelitian. Di dalam penelitian sosial, contoh teorilah fungsionalisme yang mengkaji fungsi-fungsi pranata sosial. Behaviorisme yang melihat semua perilaku dalam kerangka stimulus dan respon. Dan interaksi simbolik yang memusatkan bagaimana kita mengkaitkan makna-makna simbolis dengan relasi-relasi interpersonal. Secara khusus, teori-teori sebagai konseptual dan klasifikasi dapat memberikan petunjuk tentang kejelasan hubungan antara konsep-konsep dan fenomena atas dasar klasifikasi baru. Cara menggunakan teori untuk menganalisis fenomena sosial. Teori memberi arah dalam proses ilmiah. Sebaliknya, fakta memegang peranan dalam mengembangkan teori. Pertumbuhan ilmu pengetahuan nampak dalam fakta-fakta baru dan teori baru. Sebenarnya selain berfungsi menjelaskan suatu gejala yang timbul, teori juga berfungsi menggambarkan realitas dunia sebagaimana yang dapat diobservasi. Kalau teori diartikan sebagai hubungan kausal, logis, dan sistematik antara dua atau lebih konsep, maka teori tiada lain merupakan penjelasan suatu gejala konsep atau variabel pengaruh menjelaskan mengapa konsep atau variabel terpengaruh terjadi. Karena ini, penjelasan dapat dibagi dua unsur, yaitu menjelaskan dan yang dijelaskan.